Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Murtoni dengan NIM 2034325 dari Prodi Informatika. Baiklah, video ini adalah presentasi untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Bahasa dan Otomata. Pada video ini kita akan membahas 3 topik, yaitu yang pertama mengenai jelaskan apa itu Chomsky normal form atau biasa kita sebut dengan CNF, dan cara mengubah konteks free gambar CFG ke dalam bentuk Chomsky normal form atau CNF. Sedangkan untuk materi pembahasan yang kedua yaitu teori mesin Turing dan kelebihan mesin Turing dibandingkan pushdown automata. Untuk materi yang ketiga yaitu pembahasan mengenai teori non-polynomial problem atau NP problem. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk pada materi pertama, yaitu jelaskan apa itu Chomsky normal form CNF dan cara mengubah konteks free grammar CFG ke dalam bentuk Chomsky normal form. Chomsky normal form atau biasanya kita sebut dengan CNF merupakan salah satu bentuk normal yang sangat berguna untuk konteks free grammar atau CFG. Bentuk normal Chomsky dapat dibuat dari sebuah tata bahasa bebas konteks yang telah mengalami penyederhanaan. Dengan kata lain, suatu tata bahasa bebas konteks dapat dibuat menjadi bentuk normal Chomsky dengan syarat tata bahasa bebas konteks tersebut adalah sebagai berikut. Untuk syarat yang pertama yaitu tata bahasa ini tidak memiliki produksi SLS, yang kedua tidak memiliki produksi unit, dan yang ketiga tidak memiliki produksi epsilon. Sedangkan untuk aturan produksi Chomsky normal form atau CNF sendiri yaitu ruas kanannya tepat berupa sebuah simbol terminal atau dua variabel. Contohnya seperti ini, alfa memetakan beta, di mana alfa sama dengan 1 non-terminal, beta sama dengan 1 terminal atau dua variabel. Contohnya ini, A besar menghasilkan B, lalu B ini menghasilkan CC. Di sini nih ada terdapat dua variabel, atau C ini juga memetakan dua variabel yaitu DD. Jika terdapat lebih dari satu simbol terminal, maka harus dilakukan penggantian, dan juga terdapat lebih dari dua simbol variabel yang harus dilakukan perubahan. Langkah-langkah pembentukan Chomsky normal form. Yang pertama, apabila kita mendapatkan satu soal berupa CFG yang sudah disederhanakan, lalu untuk langkah selanjutnya kita biarkan saja satu aturan produksi itu yang sudah berbentuk CNF ini. Lalu apabila ada aturan yang belum memenuhi aturan CNF ini, kita dapat menggantinya simbol terminal pada aturan produksi dengan ruas kanan besar dari 1, ataupun penggantian aturan produksi dengan simbol variabel besar dari 2. Apabila langkah-langkah ini sudah dilakukan, maka terjadilah terbuat variabel baru dan aturan produksi baru jika perlu, lalu menghasilkan CNF. Untuk contoh soalnya, misalkan ada aturan produksi CFG yang diasumsikan telah disederhanakan sebagai berikut. Apabila S ini menghasilkan A kecil B besar atau C besar A besar. Yang kedua, A menghasilkan A atau B kecil C kecil. Yang ketiga, B menghasilkan B besar C besar dan A besar B kecil. Lalu C menghasilkan A kecil B besar dan juga menghasilkan B kecil. Untuk penyelesaian contoh soal ini yaitu yang pertama, biarkan aturan produksi yang telah dalam bentuk CNF. Dari soal ini sudah didapatkan bahwa bentuk dari CNF ini yang sudah terdapat pada soal yaitu S menghasilkan CA, A menghasilkan A kecil, B menghasilkan B besar C besar, C menghasilkan B kecil.
Lalu untuk langkah yang kedua, kita lakukan pergantian aturan produksi yang belum berbentuk CNF. Di sini contohnya seperti S. S ini menghasilkan A kecil B besar, dapat kita ganti menjadi kita umpamakan A ini yaitu P1, berarti kita dapat mengetikkan A ini menjadi P1 dan B besar. Sedangkan untuk A menghasilkan B kecil ini, untuk B kita bisa menggantikannya menjadi P2 dan C menjadi P3 sehingga menghasilkan A menghasilkan P2 dan P3. Sedangkan untuk yang B ini A besar dan B kecil. Sedangkan pada contoh yang kedua ini, B ini kita umpamakan dengan P2, maka untuk contoh yang ketiga ini kita ganti juga B-nya menjadi P2. Untuk yang C ini, yang A ini sama dengan contoh pertama, kita ganti menjadi P1 dan B. Untuk langkah yang ketiga yaitu, maka terbentuklah aturan produksi baru dari perubahan CFG dan CNF ini, yaitu seperti P1 ini kita umpamakan tadi dengan A, P2 dengan B, dan P3 dengan C. Maka didapatkan hasil akhir dalam bentuk CNF-nya, yaitu S ini menghasilkan C besar, A besar, juga P1, B besar, A ini menghasilkan A kecil, A menghasilkan P2 dan P3, B menghasilkan B besar, C besar, juga menghasilkan A besar, P2, sedangkan untuk C menghasilkan B kecil dan P1, B besar. Untuk pembahasan materi yang kedua yaitu penjelaskan mengenai teori mesin Turing dan kelebihan mesin Turing dibandingkan push dan automata. Apa itu teori mesin Turing? Mesin Turing adalah suatu model komputasi teoretis yang ditemukan oleh Alan Turing. Mesin ini juga berfungsi sebagai model ideal untuk melakukan perhitungan matematis. Mesin Turing terkenal dengan ungkapan, apapun yang bisa dilakukan oleh mesin Turing, pasti bisa dilakukan oleh suatu komputer. Baiklah, apabila sebuah mesin Turing terdiri atas barisan sel tersusun berupa pita yang dapat bergerak maju mundur. Sedangkan untuk komponen aktif, baca atau tulis, pita yang memiliki status perhitungan serta dapat mengubah atau menulis sel aktif yang ada di pita tadi. Dan suatu kumpulan instruksi bagaimana komponen baca atau tulis ini harus melakukan modifikasi terhadap sel aktif pada pita, serta bagaimana menggerakkan pita tersebut. Pada setiap langkah dalam komputasi, mesin ini akan dapat mengubah isi dari sel yang aktif, mengubah status dari komputasi baca atau tulis, dan mengubah posisi pita ke kiri atau ke kanan. Definisi untuk teori mesin Turing ini didefinisikan sebagai 7 tapel M, yaitu Q, S, G, S, F, D, dan tanda segitiga. Di mana Q ini yaitu himpunan hingga state, dan S alfabet input, G simbol pada pita, S yaitu state awal, B ini sebagai fungsi simbol kosong, blank, tombol segitiga, fungsi transisi, dan F state akhir. Sedangkan untuk gerakan teori mesin Turing sendiri, yaitu gerakan mesin Turing diwakili oleh fungsi transisi, di mana Q1, A sama dengan QI, B, dan X. Mesin kedudukan QI membaca simbol masukkan A. Di sini sepertinya posisi baca tulisnya A, di mana kedudukan ini berada pada Q1. Gerakannya itu mesin berubah ke status QJ, menulis B, dan posisi baca tulis bergerak X berupa R gerak ke kanan atau L gerak ke kiri. Di mana setelah membaca simbol A ini, kedudukan mesin Q3 menulis B dan bergerak ke kanan. Seperti ini, sehingga menghasilkan posisi baca tulisnya B-nya berada di tengah dengan kedudukan pada Q3-nya. Contoh gerakan teori mesin Turing.
Di sini, apabila dimiliki suatu mesin Turing dengan definisi M, Q, S, GS, di mana Q sama dengan Q1, Q2, S-nya berupa A dan B, G-nya berupa A, B, S-nya berupa Q1, final state-nya berupa Q2, di mana tanda Q1, A sama dengan Q1, A, dan R. Untuk Q1, B sama dengan Q1, A, dan R. Untuk Q1, B sama dengan Q2, B, L. Nah, dan apabila jika diinputkan string A, B, 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 A, maka gerakan Turing akan menjadi seperti apa? Dapat dinyatakan bahwa mesin Turing tersebut apabila diumpamakan sederet simbol A dan atau simbol B dengan jumlah atau lebih akan mengantar pada kedudukan final kedua. Dengan kata lain, mesin Turing tersebut dapat mengenali bahasa A, B. Dan untuk gambarnya bisa teman-teman lihat di sini, di mana untuk Q1-nya berupa kita inputkan A, B, 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 A, lalu Q1-nya ini berubah menjadi B, seperti ini, untuk A besar, sehingga menghasilkan final state berupa huruf-huruf A semua. Kelebihan dari mesin Turing dibandingkan dengan pushdown automata yaitu apabila di pushdown automata pita masukan hanya dapat dibaca, sedangkan untuk mesin Turing, pita masukan dapat dibaca dan ditulis, sehingga pada mesin Turing ini memiliki kelebihan dari PDA. Sedangkan untuk PDA-nya head hanya dapat digerakkan ke kanan, sedangkan pada mesin Turing dapat digerakkan ke kiri maupun ke kanan. Untuk yang ketiga, pada PDA, pita masukan hanya berisi string masukan, sedangkan untuk mesin Turing, pita masukan ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan yang ada pengaksesan tidak terbatas, sehingga mesin Turing ini lebih banyak keunggulannya daripada PDA. Untuk materi yang ketiga yaitu jelaskan teori non-polinomial problem atau NP problem. Non-polinomial problem atau NP problem. NP problem merupakan permasalahan yang dalam pencarian solusinya tidak ada satupun yang dapat mengembangkan algoritma dengan waktu polinomial. Hal ini sangat penting karena algoritma yang waktu pencarian solusinya lebih besar daripada biasanya waktu pencarian adalah eksponensial, sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menjalankan problem skala menengah. Ini merupakan anggapan dari Horowitz, Sahni, dan Raja Sekaran pada tahun 1998. Di sini terdapat gambar di mana di NP problems ini terdiri dari dua permasalahan, yaitu P problems dan NP complete. Baiklah, selanjutnya kita akan masuk mengenai pada polynomial problem atau P problems. P problems adalah himpunan semua persoalan keputusan yang dapat dipecahkan oleh algoritma dengan kebutuhan waktu polinom. Semua persoalan keputusan yang dapat diselesaikan dalam waktu polinom adalah anggota himpunan B. Contohnya seperti persoalan searching, persoalan tes bilangan prima, persoalan uji kesamaan dua buah matriks. Di sini saya memiliki contoh. Apakah traveling slash person decision problem atau biasanya disebut dengan TSDA termasuk pre-problems? Di sini meskipun belum ada orang yang menemukan algoritma TSDP dalam waktu polinom, namun tidak seorang pun dapat membuktikan bahwa TSP ini tidak dapat dipecahkan dalam waktu polinom. Sehingga TSP ini berarti mungkin dapat dimasukkan ke dalam pre-problems. Untuk materi yang kedua, non-deterministic polynomial atau NP problems. Non-deterministic polynomial time algorithm adalah algoritma non-deterministik yang tahap verifikasinya dapat dilakukan dalam waktu polinomial.
Verifikasi dalam waktu polinom artinya yaitu yang pertama, jika diberikan sebuah kandidat jawaban, kita dapat memeriksa apakah jawaban itu benar atau salah dalam waktu polinom. Apabila ini berbeda dengan menemukan solusi persoalan dalam waktu polinom. NP problems adalah himpunan persoalan keputusan yang dapat diselesaikan oleh non-deterministic polynomial time algorithm. Contoh-contoh dari persoalan NP ini yang pertama yaitu TSDP. Sebab TSDP ini jika diberikan solusi sebagai sebuah tekanan Tur, maka dibutuhkan ON untuk memverifikasi solusi. Yang kedua yaitu integer capture decision problem. Jika pada gambar ini P adalah suatu himpunan bagian dari NP, atau P ini kecil sama dengan dari himpunan NP ini. Karena setiap persoalan keputusan yang kompleksitas waktunya, polinomium solusinya juga dapat diverifikasi dalam waktu polinom. Di dalam persoalan P tidak ada tahap menerka. Diagramnya bisa teman-teman lihat di sini, di mana P ini yaitu bagian dari NP, sehingga P kecil sama dengan NP. P kecil sama dengan NP mengidentifikasikan dua hal. Yang pertama, P sama dengan NP improper subset, atau P tidak sama dengan NP, di mana P ini kecil dari NP proper subset. Dari contoh ini, tidak seorang pun pernah membuktikan bahwa P tidak sama dengan NP atau P sama dengan NP. Jadi pertanyaannya adalah, apakah P sama dengan NP adalah salah satu pertanyaan penting dalam ilmu komputer? Kenapa pertanyaan ini sangat penting? Seperti telah disebutkan sebelumnya, kebanyakan persoalan keputusan adalah NP. Karena itu, jika P sama dengan NP, pada contoh gambar ini, maka betapa banyaknya persoalan keputusan yang dapat dipecahkan secara sangkil atau efisien dengan algoritma yang kebutuhan waktunya polinom. Namun kenyataannya, banyak ahli yang telah gagal menemukan algoritma waktu polinom untuk persoalan NP ini. Karena itu, cukup aman kalau kita mengasumsikan saat ini bahwa P tidak sama dengan NP. Seperti yang teman-teman lihat di sini, di mana P ini diasir sehingga P ini tidak sama dengan NP yang berada pada titik putih ini. Sehingga adakah persoalan yang tidak termasuk ke dalam NP? Contohnya dari persoalan ini yaitu halting problems. Algoritma non-polinomial NP. Algoritma non-polinomial NP dibagi menjadi dua kelas, yaitu NP-hard dan NP-complete. Untuk suatu problem yang termasuk ke dalam NP-complete, jika memiliki sifat dapat dipecahkan dalam waktu polinomial, jika dan hanya jika seluruh problem NP-complete ini juga dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Dan jika sebuah problem NP-hard dapat dipecahkan dalam waktu polinomial, maka seluruh problem NP-complete dapat dipecahkan dalam waktu polinomial. Seluruh problem NP-complete merupakan problem NP-hard, tetapi sebagian problem NP-hard belum tentu menjadi program NP-complete. Pendapat ini menurut Horowitz, Sahni, dan Raja Sekaran pada tahun 1998. Dari penjelasan ini bisa teman-teman lihat pada gambar ini, di mana NP-hard ini juga termasuk ke dalam NP-complete. Seperti ini, di mana P tidak sama dengan NP, yang gambar sebelah kiri ini memetakan P tidak sama dengan NP. Sedangkan untuk yang gambar di kanan ini memetakan P sama dengan NP. Untuk referensinya bisa teman-teman lihat di sini, di mana untuk referensi pertama itu pada web funila.ac.id, yang kedua pada Wikipedia, yang ketiga pada apaartidari.com, yang keempat yaitu www.dictio.id, yang kelima ziakote.com, yang keenam
6/layar, yang ke-7/todoc.com. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada proyek ujian akhir semester ini. Apabila ada kata-kata yang salah atau penyampaian kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.